Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7, ya 7 ya. Ya, Dengan saya Abdullah Hikam NIM 1462005 kali 7 dan teman saya Mas. Reza Galang Kurniawan, NPI 146-200176. Siap. Di sini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami, yaitu tugas membuat game desain dokumen. Pertama-tama, ini adalah daftar isinya. Kita akan mulai dari produk specification. Masuk ke produk specification. Yang pertama yaitu judul game. Di sini kami mendesain sebuah game yaitu judulnya adalah Froki. Kemudian ringkasan dari judul game ini yaitu merupakan petualangan si pahlawan kodok, yang mana pahlawan kodok ini adalah game dengan genre adventure. Karakter yang dimainkan dalam permainan ini adalah kita bermain dengan seekor kodok, kemudian melewati rintangan-rintangan yang ada dengan mengalahkan, jadi sambil mengalahkan para monster maksudnya, dan mengumpulkan jeruk-jeruk yang ada di setiap jalan yang dilewati oleh si kodok. Tujuannya apa? Untuk menyelesaikan level-level tertentu sesuai dengan ketentuan masing-masing level. Jadi misalnya levelnya itu harus ada syaratnya. Pertama syaratnya misalnya ngekill semua monsternya dan mengumpulkan semua jeruk yang ada di map tersebut. Oke, kemudian selanjutnya game overview. Yang pertama yaitu platform game. Game ini dapat dijalankan di platform Android versi 5 ke atas. Untuk mendapatkan aplikasi ini dapat diunduh langsung secara gratis di Android Play Store. Kemudian selanjutnya genre dari game ini seperti yang saya sebutkan di awal tadi, yaitu genrenya adalah adventure, yang mana di sini kita bermain dengan mengendalikan karakter sambil melewati rintangan-rintangan yang ada. Kemudian selanjutnya target audience, tidak ada batasan usia dalam memainkan game ini, semua bisa, kecil, besar, tua bisa. Kemudian selanjutnya yang selanjutnya yaitu 2.4 yaitu game flow atau flowchart dari game ini. Jadi pertama-tama kita masuk ke main menu, kemudian start, kemudian loading screen, kemudian di main menu tampilan untuk gamenya. Di situ ntar ada pilihan setting, ada pilihan continue atau new game. Kalau misalnya kita continue maka akan langsung ke play game. Kemudian setelah kita play game, kemudian gamenya jalan, di sini kita diberikan pilihan. Kalau misalnya kita tengah-tengah misalnya udah ngos-ngosan gitu ya, kita merasa ingin mengulang, kita bisa restart. Kalau misalnya tidak, kita bisa lanjut. Kemudian setelah kita lanjut, kita berhasil membasmi semua monsternya dan mengumpulkan semua jeruknya, kemudian melewati rintangan-rintangan yang ada, kita akan win. Kalau misalnya kita tidak selesai, maka kita akan loss, kalah. Kalau misalnya kalah, kita akan kembali ke posisi continue, yaitu posisi dari tempat terakhir kita milih levelnya tadi. Atau ngeload gamenya. Kemudian selanjutnya kalau misalnya win, maka next level. Apabila kita memilih next level, maka dia akan lanjut ke menu level berikutnya. Jadi level berikutnya akan terbuka dan kita bisa melanjutkan rintangan selanjutnya, level selanjutnya. Jika tidak, kita dapat menyelesaikan game dan mengexit game. Selesai. Kemudian selanjutnya yaitu karakter-karakter yang ada di game ini. Yang pertama adalah Froki-nya sendiri, yaitu playernya. Dia bentuk kodok ini, terus di matanya ada sabuknya gitu. Kemudian selanjutnya lawannya atau monsternya, enemiesnya. Sini ada dua monster. Yang pertama ya ini, kemudian yang kedua ini. Kemudian yang ketiga yaitu ada ini jeruk tampilan seperti ini. Kemudian ada trap-trapnya ini api. Yang keempat. Oke, selanjutnya yaitu yang ketiga, gameplay dan mekanik yang ada di game ini. Yang pertama, kondisi menang atau kalah. Kondisi menang apabila player dapat menyelesaikan level jika berhasil mengumpulkan seluruh poin berbentuk jeruk yang ada pada maps agar pintu next level terbuka. Jadi kalau misalnya monster udah dikalahin semua, kemudian rintangan udah dilewatin semua, akan tetapi kalau jeruknya belum selesai, belum terkumpul semuanya, maka finishnya akan terkunci. Kemudian selanjutnya kondisi kalah, player akan kalah apabila HP menjadi 0. Jadi kalau misalnya jeruk nggak terkumpul, player nggak akan kalah, tapi nggak bisa next level. Tapi kalau misalnya playernya mati, lawan monsternya atau kena trap, maka dia akan mati dan mengulang game. Kemudian selanjutnya pergerakan,
game ini dapat digerakkan dengan tombol atas, bawah, kiri, kanan. Kemudian dapat juga diatur, kita dapat setting menggunakan gestur touchscreen di pengaturan. Kemudian selanjutnya juga di bagian bawah kanan tombol untuk ada tombol untuk menghit monster, untuk berantemnya ya, untuk berantemnya. Kemudian selanjutnya key game-nya atau ikon-ikon yang ada di gamenya yaitu jeruknya sendiri, kemudian ada health bar-nya, kemudian ada tiang atau tanda finish-nya. Yang mana ini akan terbuka saat player selesai mengumpulkan seluruh jeruk yang ada di maps tersebut. Selanjutnya yaitu behavior. Ada pertama player dan kedua adalah enemies. Yang player, jadi dimulai dari start, kemudian lokasi awal, kemudian ada idle-nya, kondisi dia nggak ngapa-ngapain, kemudian ada misalnya kondisi dia berjalan, kemudian diam. Jadi kalau misalnya dia berjalan, dia bisa bertemu dengan monster, kemudian dia melawan, atau bisa menghindari trap, atau mengumpulkan jeruk. Kalau misalnya berhadapan dengan monster, pastinya dia akan berantem, akan melawan monster tersebut, otomatis menyerang monster. Apabila kita kalah, maka HP berkurang. Apabila kita kalah, HP berkurang bisa sampai mati, yang mana ini akan menyebabkan kita untuk mengulang game ini. Akan tetapi kalau misalnya kita menang dan monsternya kalah, maka kita dapat melanjutkan permainan dan mengumpulkan kembali jeruk-jeruk yang belum terkumpul. Kemudian kita bisa menang dan selesai. Setelah selesai, kita bisa next level dan kembali ke level berikutnya maksudnya. Maksudnya kita mengulang lagi di sini ya. Kemudian selanjutnya yang enemies. Di sini kita setelah memulai game, monster berada di posisi masing-masing dan ada juga monster yang mengejar player. Monster yang berada di posisi masing dia biasanya bertahan, sedangkan monster yang berada di posisinya masing-masing biasanya bertahan dan menyerang. Sedangkan monster yang mengejar player itu biasanya agresif, dia menyerang player gitu. Kemudian selanjutnya bertahan dan menyerang, darah atau HP health point si monsternya tadi itu bisa berkurang. Kalau misal berkurang ya mati, kalau misalnya nggak berkurang ya tetap hidup. Kita yang mati mungkin. Kemudian selanjutnya yang terakhir pembelian. Untuk pembelian di sini ada dua opsi pembelian, yaitu untuk memperluas HP dan menambah skill-skill, meningkatkan skill-skill. Oke, selanjutnya yang keempat yaitu storyboard. Akan dilanjutkan teman saya oleh Mas Reza. Silakan Mas Reza. Nomor 4, storyboard. Story game ini merupakan serangkaian kemungkinan yang terjadi jika disatukan akan menjadi sebuah story atau cerita yang dimainkan. Untuk yang pertama, story dan naratifnya, maps sebagai gurun pasir yang dimainkan nanti di dalam game. Kita sebagai player menjalankan permainan yang berperan sebagai player dan melewati rintangan-rintangan di setiap level, dan juga dengan membasmi monster dan mengumpulkan jeruk yang akan menyelesaikan stage sampai akhir. Kita akan melawan final boss dan dapat melanjutkan permainan ke level berikutnya. Kemudian setelah berhasil melewati rintangan-rintangan yang ada di level 1 dan berhasil mengumpulkan seluruh jeruk yang ada di dalam maps, maka si player akan naik ke level berikutnya, yaitu level 2 dan seterusnya, dan akan semakin berat tantangannya. Kemudian tujuan dari game ini yaitu si player yang merupakan si kodok ninja bertarung dengan menyelesaikan rintangan yang ada untuk membasmi para monster dan mengalahkan final boss untuk menghancurkan kerajaan yang diperbuat oleh para monster dan membebaskan teman-teman si kodok dari cengkeraman para monster tersebut. Kemudian yang kedua, game world, menceritakan dunia si kodok yang dikuasai oleh para monster jahat. Yang ketiga, karakter profile. Karakter yang dimainkan merupakan penduduk dari planet kodok yang dimana dunianya itu sedang dalam kekuasaan para monster jahat. Si kodok yang kita mainkan merupakan pahlawan terpilih dari para kodok lainnya, yang mana MC-nya memiliki kemampuan yang lebih dari petarung kodok lainnya. Jadi si karakter utama ini mempunyai skill dan kekuatan bertarung yang tinggi, jadi terpilih menjadi pahlawan kodok. Yang kelima, level. Tingkatan level akan membedakan musuh dan misi pengumpulan jeruk. Di mana semakin tinggi level, maka monster akan menjadi semakin kuat.
Begitu juga si player. Semakin tinggi level, maka kekuatannya pun akan bertambah. Untuk pengumpulan jeruknya semakin tinggi level, maka poin jeruknya pun akan semakin bertambah banyak. HP dapat bertambah dengan sendirinya. Maksimal HP dan maksimal level per skillnya adalah 10 level. Untuk skill di level 1 hanya dapat mengakses satu skill saja. Dan untuk skill 2 dan 3 dapat dibeli dan dibuka di level berikutnya. Begitu juga dengan jeruk-jeruk yang harus dikumpulkan di level berikutnya akan semakin banyak. Di level 1 karakter skill 1 basic atau masih cukup lah istilahnya. Yang kedua monster totalnya 20, HP-nya 50 dan mempunyai skill petarung yang dapat menghit si player jika si player mendekat. Yang ketiga jeruk total 50 di level pertama. Kira-kira seperti ini rintangan dan juga maps di dalam gamenya nanti. Kemudian prediksi tingkat kesulitan. Prediksi tingkat kesulitan seperti ini grafiknya. Ada jumlah monster, tingkat rintangan, jumlah jeruknya, HP monster, dan juga player akan bertambah seiring dengan naiknya level. Yang keenam, interface. Mendeskripsikan tentang visual system. Yang pertama, visual system, interface menu, setting, dan level. Seperti ini tampilan menu utama interface-nya. Ada tulisan nama gamenya, Froggy, dan juga gambar karakter. Kemudian interface setting game control-nya dijelaskan di dalam game nantinya, jeruk dan juga kontrolnya. Yang kemudian yang ketiga level. Di sini ada 3 level yang terbuka dan yang lain masih belum bisa diakses. Game. Nah, ini interface kontrolnya. Ada pad arah ke atas, kanan, bawah, dan juga ke kiri, dan juga ada tombol hitnya, dan juga tombol skill yang masih disable karena masih di level 1. Kemudian audio setting ya seperti ini, ada musik, sound, dan juga setting. Yang ketujuh untuk AI, yaitu artificial intelligence-nya. Monster akan menyerang dan mengejar apabila ada reaksi dari gerakan si player yang mendekat. Yang kedelapan, yaitu adalah art, ide gambar untuk game didasari cerita dan diadopsi dari beberapa game, contoh game lainnya. Misalnya game Vermins, latar belakangnya perjalanan si kucing menuju finish dengan melewati rintangan, dan beberapa ide game yang merupakan pengembangan dari kami seperti karakter si kodok. Ya, sekian Mas Ikam. Ya, mungkin ini presentasi atau demo dari materi game design yang kami susun untuk kali ini. Ya, sekian kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan, harap maklum. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.